Kenapa? Supaya saat Anda baca ayat ini, Anda bisa mengerti maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya Anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Dan sudah mujarrab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil, ini obatnya. Ini suratul Qalam. Nanti supaya saat Anda baca ayat-ayat ini, suratul Qalam surah 68 ayat 51. Saat Anda baca ayat-ayat ini, tolong buka nanti Al-Quran di rumah, baca terjemahannya, artinya. Kenapa? Supaya saat Anda baca ayat ini, Anda bisa mengerti maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya Anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Nah, terus surah Taubah surah ke-9 ayat 14 sama 15. Terus ini semua ayat yang saya jelaskan ini semua ada di kopiannya. Tinggal insyaallah semua mudah-mudahan dapat. Terus ada yang sudah dapat? Kayaknya ada sebagian dapat sana. Ya udah nanti. Nanti diatur habis salat insyaallah masing-masing dapat. Ada hampir 1000. Mudah-mudahan yang tidak dapat kali ini insyaallah jangan khawatir. Insyaallah kita hari Jumat subuh kita ketemu lagi, insyaallah dapat insyaallah. Terus coba masuk kepada cara, teruskan, terus. Ini suratul Humazah, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, suratul Falaq dan An-Nas. Kemudian cara menggunakan, terutama bagi orang yang memang sakit, jemaah sekalian, ini mujarrab loh ya, ini sangat mujarrab. Kalau bagi orang yang biasa meruqyahkan, yang bawa ruqyah, membacain kepada jamaah, ini bisa puluhan juta nih, beneran. Mana orang-orang yang mau memberikan rahasia ayat kalau dia tidak memanfaati. Oleh karena itu saya harap Anda semua gantungkan hati Anda kepada Allah saja. Jangan tunggu-tunggu siapapun yang membacakan atau dibacakan, Anda sendiri baca, biasakan diri baca. Dan kalau saya membawakan ini karena memang selama saya di Madinah maupun sejak pertama datang sampai pernah saya ada satu cerita, masuk masjid, ada seorang jamaah, seorang pengusaha, dia punya anak perempuan karena gangguan. Dia habis cerita, saya bilang, ayo saya tunggu di masjid, bawa saja, bawa kemari. Ternyata yang kena gangguan itu adalah jin dari Hindu, agamanya agama Hindu. Begitu dia masuk masjid, sebelum saya datang ada seorang yang membacain, tapi kayaknya belum mau keluar. Saya dah mau, aku cinta sama dia, saya dah mau lepasin, saya mau nikah sama dia katanya. Begitu saya datang dan saya mengucapkan assalamualaikum, lagi ramai di masjid, malah seorang wanita ini matanya ke saya dan langsung berteriak. Sampai saya sebelum baca,
langsung berteriak dan dia berkata, ini jin yang bicara. Syekh Ali jangan ikut campur. Oh, tahu nama saya juga. Langsung dia, Syekh Ali jangan ikut campur. Saya bilang begini, kalau saya tidak ikut campur, udah kamu keluar aja, tidak usah ganggu lagi. Atau saya akan habiskan kamu sampai mati. Saya tidak takut, tapi jangan ikut kamu campur. Nanti saya bawakan kampung saya semua. Dia kan ada jin pun punya kampung sendiri. Alhamdulillah, begitu saya baca, masih belum selesai Al-Fatihah, satu kali dia berteriak dengan suara yang keras, dan alhamdulillah dengan doa-doa beliau masuk Islam. Sampai dia takut, kalau saya pulang sekarang nanti diancam, nanti dimarahin, nanti di apa. Saya bilang pergi aja ke Makkah. Di lingkungan haram, subhanallah, di Masjidul Haram sendiri ada ribuan, malah bisa jutaan jin yang muslim atau baru masuk Islam, kalau bahasa kita muallaf, ya. Tapi karena mereka takut pulang ke kotanya sendiri atau kampungnya sendiri, terganggu atau tersiksa, akhirnya mereka masuk. Karena jin yang non muslim tidak bisa masuk tanah suci. Jadi mereka di sana tawaf, mereka ibadah, mereka salat. Itu yang pertama dan terakhir saya di Indonesia membawa ruqyah. Karena habis saya ruqyah wanita itu, malah tersebar cerita, besoknya pagi Masya Allah di depan rumah antri. Oleh karena itu saya tutup pintu ini, karena saya tidak harap di antara masyarakat kita yang menggantungkan diri kepada seorang manusia. Biarpun saya dari Madinah, tetap tawakal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya, semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, ud'uni, doalah kepadaku, aku terima doamu. Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah, tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tidak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berubatan itu ditunda sampai sudah dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua bapak ibu, saya nasihatin anda, selalu bapak ibu anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min. Tanda sempurna iman seorang, jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat, walaupun anda tidak salat, walaupun anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur wudu. Kalau anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau anda mukmin, tandanya apa? Jaga wudu selalu.
Kemudian setelah Anda membaca, mentiup dalam air. Boleh Anda bawakan galon yang isinya misal seperti galon Zam-Zam kan? Ada yang 10 liter, ada yang kurang lebih lah. Anda boleh bawa yang misal 10 liter, kalau bisa airnya air Zam-Zam jauh lebih baik. Kemudian Anda baca, dibukakan tutupnya, kemudian Anda baca ayat-ayat yang tadi. Habis selesai baca Anda tiup. Bagaimana tiup? Tiupkan ada sedikit basah sama udaranya sedikit ya. Tapi bukan meludah ya. Atau bukan, tidak ada keluar apa-apa. Yang dimaksud di sini tiup adalah gini cara. Jelas? Dalam air boleh 1 kali, boleh 3 kali. Habis itu Anda boleh air yang 10 liter itu dibagi 2. 5 liter buat mandi, kemudian sisanya buat minum. Mau buat minum. Begitu Anda melihat air itu sudah mau habis, tidak perlu baca lagi, tinggal tambah. Tinggal tambah lagi. Mau tambah air Zam-Zam boleh, mau tambah air biasa di atas air Zam-Zam boleh. Subhanallah, air Zam-Zam biarpun 1 liter ditambah 10 liter air biasa, tetap air Zam-Zam berfungsi. Itu sudah dibuktikan di Amerika. Air Zam-Zam berfungsi dan sangat bermanfaat. Biarpun air biasa dicampurkan tidak rubah, tetap air Zam-Zam. Biar 1 liter Zam-Zam, 10 liter air biasa tetap berfungsi. Subhanallah, tidak bisa dirubah air Zam-Zam itu, biar sedikit. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada yang berkata, Zam-Zam mahal, susah kita dapat, kita belum yakin, di Tanah Abang campur aduk, belum jelas air Zam-Zam dari mana, Zam-Zam Makkah atau Zam-Zam Tanah Abang. Ya, Zam-Zam biarpun campur tidak masalah, jangan takut. Malah Anda tambah lagi campurin. Ya, yang jelas yakini ada sebagian walaupun sedikit isinya ada Zam-Zam beneran, walaupun sedikit. Kemudian 5 liter ini yang buat mandi, Anda siapkan 3 kilo, 1 kilo daun bidara. Tahu daun bidara? Dah tahu ya? Apa sebenarnya daun bidara kalau bahasa Arab sidir, sebenarnya gambarnya tidak dimunculkan ya. Ya memang dia daunnya sangat tidak terlalu besar, tapi subhanallah sangat bermanfaat untuk berobat. Di negeri Arab banyak, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia banyak sekali. Malah justru kadang-kadang orang Arab yang menobati orang suka datang ke Indonesia ambil ya daun bidara itu. Dah tahu apa namanya di sini? Bidara juga. Ya udah, yang tidak tahu tanya aja nanti. Kemudian 1 kilo daun bidara, 1 kilo garam, 1 kilo tawas. Tahu tawas? Yang kayak batu itu kan? Dicampurkan, pertama dihaluskan, dihancurin sampai halus, sampai jadi bubuk ya, sampai habis betul jadi bubuk. Kemudian dicampur sama-sama, dicampur aduk 3 kilo ya, 1 kilo menjadi jumlahnya 3 kilo. Habis Anda campurin semua menjadi kayak bubuk, dibagi 7 bagian, 7 bungkus rata-rata. Dan setiap hari habis salat asar, mandi habis salat asar, dan air yang Anda sudah bacakan ditumbahin 1 bungkus dalam campuran ini, kemudian dibagi mandi. Kalau bisa mulai dari bagian belakang. Bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. InsyaAllah sangat luar biasa manfaat. Kalau
dalam tubuhnya ada gangguan, insya Allah dalam sekali mandi keluar, apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarrab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil, ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini, ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar, satu laki-laki satu perempuan. Malah dia bingung mau pertama minta ingin anak perempuan atau laki-laki. Saya bilang insya Allah dua-duanya dapat kembar, laki-laki dan perempuan.